Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Ezra Maulina, Putri Anggreni, Novita Kristiani, dan saya Fikriandani. Kami akan menampilkan hasil tugas diskusi kami. Urbanisasi dan pengangguran. Pengertian urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau kota kecil ke kota besar. Penduduk yang melakukan urbanisasi biasanya bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan, serta untuk menetap. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Proses urbanisasi berkaitan dengan mobilitas atau migrasi penduduk mengakibatkan jumlah penduduk yang menuju daerah perkotaan semakin meningkat. Besarnya angka pertumbuhan penduduk kota Surabaya akibat migrasi dikaitkan dengan adanya anggapan dan kenyataan bahwa mencari uang di kota lebih mudah daripada di desa. Akibatnya, kota Surabaya masih tetap menjadi tujuan orang untuk meningkatkan penghasilan. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan, didapatkan adanya hubungan satu arah antara arus urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana arus urbanisasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel arus urbanisasi dan tingkat pengangguran juga terjadi hubungan satu arah, di mana arus urbanisasi mempengaruhi tingkat pengangguran. Hubungan satu arah juga terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran. Adapun faktor pendorong urbanisasi seperti lahan pertanian semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya di desa, dan terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Faktor penariknya ialah kehidupan kota yang lebih modern, sarana dan prasarana yang lengkap, banyak lapangan pekerjaan di kota. Dilema urbanisasi dan migrasi. 1. Urbanisasi, kecenderungan dan proyeksi. 2. Peranan kota. 3. Distrik industri. 4. Skala perkotaan yang efisien. 5. Masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Masalah urbanisasi. Semakin maraknya pembangunan kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi tujuan utama bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. 2. Menambah polusi di daerah perkotaan. 3. Penyebab bencana alam. 4. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. 5. Penyebab kemacetan lalu lintas. 6. Merusak tata kota. 7. Pengangguran dan kemiskinan. 8. Kriminalitas. Sektor informal di urban area. Menurut Todaro dalam bukunya yang berjudul Economy of Development, sektor informal adalah bagian dari perekonomian negara-negara berkembang yang dicirikan dengan adanya usaha kecil, kompetitif perorangan atau keluarga, perdagangan kelontong, dan layanan remeh-temeh. Berorientasi padat karya tanpa adanya hambatan masuk, serta dengan harga, faktor, dan produk yang ditentukan pasar. Banyaknya angkatan kerja baru telah mendorong tenaga kerja tersebut menciptakan lapangan kerja sendiri atau bekerja di perusahaan milik keluarga. Aktivitas yang dilakukan sangat beragam seperti berdagang, memulung sampah, berjualan di kaki lima, dan lain-lain. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk di perkotaan pada negara berkembang akan terus meningkat sementara sektor formal pedesaan dan perkotaan semakin tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Banyak perhatian kini tercurahkan pada sektor informal sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Di banyak negara berkembang, sekitar setengah dari penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Pada sektor informal dicirikan dengan adanya 1. Adanya aktivitas produksi dan jasa skala kecil yang dilakukan individu atau keluarga dan menggunakan teknologi sederhana padat karya. 2.
Sektor informal cenderung berorientasi seperti perusahaan-perusahaan monopolistik. 3. Para pekerja pada sektor ini biasanya berkurang memiliki pendidikan sektor formal, umumnya tidak terampil dan tidak memiliki akses pada sumber modal keuangan. 4. Produktivitas cenderung lebih rendah. 5. Para pekerja tidak mendapatkan perlindungan. Biasanya para pekerja pada sektor ini adalah pendatang baru dari kawasan pedesaan yang tidak memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Motivasi mereka adalah mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk bertahan hidup dengan menggantungkan diri pada kemampuan mereka sendiri untuk menciptakan pekerjaan. Kebijakan bagi sektor informal perkotaan. 1. Sektor ini menyediakan tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil yang persediaannya semakin meningkat dan kemungkinan tidak akan terserap oleh sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja terampil. 2. Lebih menggunakan sumber daya lokal, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. 3. Sektor informal berperan penting dalam proses mendaur ulang sampah. 4. Memperbaiki sektor informal akan menjamin meningkatnya distribusi manfaat pembangunan bagi kaum miskin yang terkontaminasi pada sektor informal. Walaupun terdapat beberapa manfaat, tetapi ada juga kelemahan dalam mendorong sektor informal, yaitu berkaitan dengan hubungan antara migrasi desa kota dan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Adanya aktivitas yang menimbulkan kemacetan dan polusi, serta semakin padatnya pemukiman kumuh. ILO telah mengajukan berbagai usulan umum yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya 1. Pemerintah harus menghilangkan sikap memusuhi sektor informal dan mengutamakan kebijakan yang lebih positif dan simpatik. 2. Pemerintah seharusnya memfasilitasi pelatihan dalam bidang yang paling bermanfaat bagi perekonomian di perkotaan. 3. Mendorong pelaku sektor informal untuk melakukan aktivitas legal. 4. Pemerintah seharusnya menyediakan kredit yang mudah untuk memungkinkan pengembangan pada sektor informal. 5. Penyediaan infrastruktur dan lokasi yang pantas untuk bekerja. 6. Adanya upaya untuk memperbaiki kondisi hidup. Dapat diupayakan dengan mendorong pertumbuhan sektor informal di pinggiran kawasan perkotaan atau di kota-kota yang lebih kecil yang para penduduknya akan bermukim di dekat kawasan kerja baru yang jauh dari kepadatan perkotaan. Pengangguran di urban area. Salah satu konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah jumlah pencari kerja baik di sektor modern formal maupun di sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Meledaknya jumlah pencari kerja jauh melebihi tingkat penawaran tenaga kerja dan melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan. Terbatasnya pendidikan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki juga menjadi penghalang bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran akhirnya menyumbangkan pada semakin besarnya komposisi orang-orang atau masyarakat miskin di perkotaan. Penyebabnya 1. Ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah tenaga kerja. 2. Kemajuan teknologi. 3. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. 4. Kurangnya pendidikan dan keterampilan. 5. Tingkat kemiskinan. Cara mengatasinya: 1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. 2. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. 3. Program pendidikan dan pelatihan kerja menggandakan program transmigrasi. 4. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. 5. Mengintensifkan program keluarga berencana. Menekan impor dan memperbanyak ekspor. Migrasi dan pembangunan. Migran adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Migran ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan kompleks. Oleh karena migran merupakan suatu proses memilih atau selektif proses yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan, dan geografis tertentu. Maka pengaruh-pengaruh ekonomis dan non-ekonomis bisa berbeda-beda tidak hanya antar negara dan wilayah, tetapi juga di dalam daerah geografis dan penduduk tertentu. Banyak penelitian awal tentang migrasi cenderung difokuskan pada faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologi saja,
tetapi memperhatikan arti penting dari variabel-variabel ekonomi. Penekanan-penekanan tersebut antara lain ditunjukkan kepada 1. Faktor sosial, termasuk hasrat pada migran untuk keluar dari kendala-kendala tradisional dan organisasi-organisasi. 2. Faktor-faktor finansial, termasuk iklim dan bencana-bencana alam. 3. Faktor-faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kematian dan bersamaan dengan itu tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan yang sangat tinggi. 3. Faktor-faktor budaya, termasuk adanya hubungan keluarga besar dan adanya anggapan tentang gemerlapnya kehidupan kota. 4. Faktor-faktor komunikasi yang dihasilkan oleh perbaikan transportasi, sistem pendidikan yang berorientasi pada perkotaan, dan dapat modernisasi dari pengenalan radio, televisi, dan bioskop. Karakteristik para migran dapat dibedakan menjadi 3 kategori umum, yaitu karakteristik demografis. Para migran di perkotaan NSB pada umumnya berusia antara 15-24 tahun. Proporsi migran wanita tampaknya cenderung untuk meningkatkan karena semakin luasnya kesempatan-kesempatan mereka untuk bersekolah. Karakteristik pendidikan. Migran adalah adanya korelasi yang positif antara kesempatan memperoleh pendidikan dan migrasi. Tampaknya ada hubungan yang jelas antara tingkat pendidikan yang dicapai dan keinginan untuk bermigrasi. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung banyak melakukan migrasi daripada yang pendidikannya lebih rendah. Karakteristik ekonomi. Migrasi yang terbanyak adalah kaum miskin, tidak memiliki tanah, tidak mempunyai keterampilan. Para migran ini tampaknya datang dari semua tingkat sosioekonomis, yang sebagian besar adalah sangat miskin karena memang sebagian dari orang-orang pedesaan adalah miskin. Gejala perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari kawasan pedesaan ke kota-kota yang semakin banyak bermunculan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah. Kita telah mengetahui adanya pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa di dunia dan khususnya di negara-negara berkembang selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar, dan pertumbuhan penduduk yang dramatis akan lebih banyak terjadi di berbagai kota di negara-negara berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah memperkirakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dunia akan lebih didominasi kota ketimbang desa pada tahun 2008. Setelah membahas tren dan prospek pertumbuhan perkotaan secara menyeluruh, kita akan mempertimbangkan sejumlah pilihan kebijakan yang dapat ditetapkan pemerintah negara berkembang dalam upaya mereka mengurangi arus migrasi dari desa ke kota dan menanggulangi masalah-masalah pengangguran serius yang terus menghantui kota-kota. Ukurannya begitu besar, sehingga perekonomian kota itu akan menyusut karena biaya mengelola kepadatan. Cepatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan penumpukan manusia akan jauh melebihi pertumbuhan infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk sekedar menjalani kehidupan ekonomi yang cukup efisien serta hubungan sosial dan politik yang tertib, apalagi kenyamanan bagi para penghuninya. Dengan meluasnya ketidakpuasan yang disebabkan oleh pengalaman akan pertumbuhan perkotaan yang cepat di negara-negara berkembang. Isu penting yang perlu dibahas adalah sejauh mana pemerintah negara berkembang dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar bisa memberikan dampak yang pasti bagi tren dan karakter pertumbuhan kawasan perkotaan. Jelas bahwa penekanan pada modernisasi industri, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan metropolitan menimbulkan ketidakseimbangan geografis yang cukup besar dalam kesempatan ekonomi dan secara signifikan berkontribusi terhadap penumpukan para migran ke kawasan-kawasan perkotaan. Dengan menurunnya tingkat kelahiran banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan dan peningkatan migrasi dari desa ke kota tidak diragukan lagi.
akan menjadi salah satu isu pembangunan dan demokrasi paling penting dalam beberapa dasawarsa ke depan. Di kawasan perkotaan sendiri, pertumbuhan dan pembangunan sektor informal serta peran dan keterbatasannya dalam menyerap tenaga kerja dan kemajuan ekonomi akan menjadi semakin penting. Kawasan perkotaan telah memainkan peran sangat konstruktif dalam perekonomian negara-negara maju dewasa ini, dan kawasan ini masih menyisakan potensi besar dan belum terjamah untuk menghasilkan hal serupa di negara berkembang. Pengalaman lebih dalam atas sektor informal di kota-kota yang sedang berkembang akan memunculkan gagasan mengenai potensinya sebagai mesin pertumbuhan, membantu kota meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berhasil, dan pada saat yang sama memberikan perhatian yang lebih seimbang dalam pembangunan kawasan pedesaan. Teori rural-urban migration. Teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa-kota dalam konteks meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro, dan bentuk ekuilibriumnya sebagai model Harris-Todaro. Model migrasi Todaro adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa-kota adalah proses yang secara ekonomi rasional, terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para migran berkalkulasi dalam nilai sekarang, pendapatan yang diharapkan dari bekerja di kota atau ekuivalennya, dan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Model Harris-Todaro adalah sebuah versi ekuilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Migrasi desa-kota bukanlah suatu proses yang memperhitungkan perbandingan antara tingkat upah di kota dan di desa, seperti yang diungkapkan model kompetitif, melainkan memperhitungkan perbandingan antara pendapatan yang diharapkan di pedesaan dan perkotaan. Pendapatan yang diharapkan di perkotaan memang begitu tinggi, karena itu migrasi akan terus berlangsung meski tingkat pengangguran di kota tinggi. Teori rural-urban migration. Teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa-kota dalam konteks meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro, dan bentuk ekuilibriumnya sebagai model Harris-Todaro. Model migrasi Todaro adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa-kota adalah proses yang secara ekonomi rasional, terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para migran berkalkulasi dalam nilai sekarang, pendapatan yang diharapkan dari bekerja di kota atau ekuivalennya, dan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Model Harris-Todaro adalah sebuah versi ekuilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Migrasi desa-kota bukanlah suatu proses yang memperhitungkan perbandingan antara tingkat upah di kota dan di desa, seperti yang diungkapkan model kompetitif, melainkan memperhitungkan perbandingan antara pendapatan yang diharapkan di pedesaan dan perkotaan. Pendapatan yang diharapkan di perkotaan memang begitu tinggi, karena itu migrasi akan terus berlangsung meski tingkat pengangguran di kota tinggi. Ada 4 karakteristik faktor pendorong terjadinya urbanisasi menurut Todaro. Pertama, migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang nasional, misalnya pertimbangan manfaat dan biaya, terutama sekali secara finansial tetapi juga secara psikologis.
Yang kedua, keputusan untuk bermigrasi lebih bergantung pada perbedaan upah real yang diharapkan daripada yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan, di mana perbedaan yang diharapkan itu ditentukan oleh dua interaksi atau dua variabel, yaitu perbedaan upah pedesaan dan perkotaan yang terjadi dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di sektor perkotaan. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Keempat, tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan hal yang tidak terelakkan karena adanya ketidakseimbangan yang parah antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan pada hampir semua NSB. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi khususnya di Indonesia yaitu antara lain, pertama, satu, lahan pertanian yang semakin sempit. Kedua, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Yang ketiga, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Keempat, terbatasnya sarana dan perencanaan di desa. Kelima, diusir dari desa asal. Dan keenam, tidak tersedianya sekolah yang memadai di desa. Dan adapun hal-hal lain yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi khususnya di Indonesia. Kebijakan urbanisasi dan migrasi. 1. Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota. Kedua, memperluas industri kecil padat karya. Ketiga, penghapusan distorsi harga dari faktor produksi. Keempat, pemilihan teknologi padat karya yang tepat. Kelima, pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Keenam, pengurangan laju pertumbuhan penduduk. 7. Desentralisasi kewenangan dari kota dan daerah sekitarnya. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.